Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kali ini kita akan membahas tentang wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Nanti kita akan menguraikan beberapa keuntungan dan kerugian pada wawancara. Ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama membedakan data utama dengan data kedua untuk pengoleksian datanya. Kemudian merencanakan, merancang, dan melakukan wawancara pribadi. Selanjutnya merencanakan, merancang, dan melakukan wawancara kelompok. Dan yang terakhir itu mendiskusikan keuntungan dan kerugian wawancara. Sedangkan tujuan dari bab ini adalah memperkenalkan metode pengumpulan data primer wawancara. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data-data utama. Di sini bisa dengan metode tidak mengoperasi. Artinya, si peneliti itu tidak harus berinteraksi langsung atau tidak harus bertemu langsung dengan si narasumber. Lalu data pemindai. Data pemindai ini memberikan manajer informasi terperinci tentang pengaruh kegiatan pemasaran. Wawancara. Wawancara merupakan percakapan terarah antara dua orang atau lebih. Ada dua teknik dalam wawancara. Yang pertama itu teknik terstruktur dan yang kedua teknik tidak terstruktur. Teknik terstruktur meliputi isi pengantar, serangkaian topik dalam urutan logis, dan saran. Sedangkan teknik tidak terstruktur itu ada pada tahap awal, di mana peneliti hanya harus menanyakan pertanyaan yang luas dan terbuka, sehingga jawaban adalah tentang persepsi individu. Teknik tidak terstruktur di sini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mengeksplorasi dan menyelidiki beberapa faktor dalam sebuah situasi. Sebelum melakukan wawancara, si pewawancara itu harus dilakukan briefing dulu, yaitu mengenai penelitian. Sebelum melakukan wawancara, si pewawancara itu harus dilakukan briefing dulu, yaitu mengenai penelitian dan harus diberikan pelatihan mengenai cara-cara untuk memulai wawancara. Seperti bagaimana melakukan wawancara, bagaimana memotivasi responden untuk menjawab, dan juga bagaimana mengakhiri wawancara. Sebaiknya sebelum melakukan wawancara itu, kita harus merancang perencanaan yang baik, kemudian melakukan pelatihan yang tepat, dan menawarkan pedoman yang jelas kepada wawancara serta mengawasi semua pekerjaan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk membantu dalam memanfaatkan teknik wawancara secara menguntungkan sebagai mekanisme pengumpulan data yang layak. Sedangkan wawancara pribadi di sini memberikan data yang kaya ketika responden secara spontan menawarkan informasi, dalam artian bahwa jawaban mereka biasanya tidak termasuk dalam kisaran tanggapan yang terbatas, seperti dalam kuesioner. Beberapa tips untuk diikuti saat wawancara. Yang pertama adalah menyalurkan mengenai apa-apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Dan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu tidak boleh memihak. Kemudian, jika ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal yang tidak dipahami oleh si pewawancara, sebaiknya si pewawancara itu menanyakan lagi atau mengklarifikasi kepada narasumber. Jadi si pewawancara ini tidak membuat kesimpulan sendiri. Kemudian membantu narasumber untuk memikirkan masalah. Artinya, si pewawancara ini tidak membiarkan si narasumber memecahkan masalah sendiri. Dan yang terakhir adalah mencatat. Menjadi sebuah keharusan bagi seorang pewawancara, yaitu mencatat apa-apa yang telah ia dapat atau apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, review tips. Yang pertama itu membangun hubungan yang baik. Karena rencana tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibangun dengan hubungan yang baik. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang luas di awal. Artinya pertanyaannya itu mengkerucut. Dimulai dari menanyakan hal-hal yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang bersifat lebih spesifik lagi.
dan begitu seterusnya. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan tatap muka, dan yang kedua itu bisa dilakukan melalui telepon. Kedua cara di sini sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan di tatap muka ada dua. Yang pertama itu dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, dan yang kedua itu dapat mengambil isyarat nonverbal narasumber. Sedangkan kerugian di tatap muka, yang pertama adalah keterbatasan geografis, yang kedua biaya penelitian tinggi, dan yang ketiga narasumber mungkin merasa tidak nyaman. Kemudian keuntungan melalui telepon ada tiga. Yang pertama adalah tidak terbatas jarak, yang kedua lebih cepat, dan yang ketiga narasumber merasa lebih nyaman. Sedangkan kerugian melalui telepon di sini hanya ada satu, yaitu narasumber dapat menghentikan wawancara secara sepihak. Sumber bias tambahan dalam data wawancara ada 4 pembagian dalam hal ini. Yang pertama, bias pengambilan sampel, dalam artian data narasumber tidak dapat dihubungi karena satu dan lain hal. Yang kedua, data bias diperoleh ketika narasumber diwawancara saat sedang sibuk. Selanjutnya, tanggapan tentang PHK dan sejenisnya juga menjadi penyebab bias data. Dan yang terakhir adalah peneliti wajib tahu sumber-sumber yang menyebabkan bias data tersebut. Bantuan komputer wawancara. Yang pertama, CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing, yang berguna karena tanggapan survei dapat diperoleh dari narasumber yang memberi jawaban. Kemudian yang kedua adalah CIPI, Computer Assisted Personal Interviewing. Keunggulannya adalah dapat diatur sendiri, yang mana narasumber dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah program perangkat lunak yang berisi catatan lapangan yang ditranskrip, kemudian diberi kode tangan, ditabulasi dan lain-lain pada umumnya. Namun banyak fasilitas yang mempermudah peneliti untuk mencari data. Wawancara kelompok yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah grup fokus, kemudian peran moderator, sifat data yang diperoleh dari kelompok, konferensi video, dan panel ahli. Untuk grup fokus terdiri dari 8 sampai 10 anggota, yang dimana moderator memimpin diskusi. Kemudian peran moderator di sini dijelaskan yaitu memperkenalkan topik, mengamati, mencatat, serta merekam diskusi. Nah, sifat data ini, data yang diperoleh itu lebih murah, analisis cepat, dan data yang diperoleh adalah data yang kualitatif. Konferensi video bisa berimplikasi pada proses yang mudah karena terfasilitasi aplikasi. Gerak tubuh nonverbal narasumber juga dapat terlihat. Kemudian panel ahli terdiri dari spesialis independen. Kemudian panel ahli dapat mempertemukan berbagai macam ahli. Wawancara secara langsung. Keuntungannya dia dapat menjalin hubungan dan memotivasi, dan kerugiannya adalah butuh waktu pribadi karena kita akan bertemu secara pribadi dan mengatur waktu untuk bertemu. Kemudian yang kedua, keuntungannya responden dapat memperjelas pertanyaan, menghilangkan keraguan, dapat membaca isyarat nonverbal di mana mungkin ada hal-hal yang tidak ingin disampaikan dalam wawancara tersebut. Kemudian dapat juga menggunakan alat bantu visual. Di antaranya adalah kerugiannya, biaya yang digunakan itu lebih banyak bila wilayah geografis yang akan diwawancarai cukup luas dan tertutup, dan kerahasiaan informasi juga sangat sensitif untuk diberikan. Yang terakhir adalah wawancara telepon. Di sini keuntungannya lebih murah dan cepat daripada wawancara secara langsung. Dapat menjangkau wilayah geografis yang luas dan lain-lain sebagainya. Kemudian kekurangannya adalah isyarat nonverbal tidak dapat dibaca karena tidak terdapat emosi ataupun mimik yang terlihat. Wawancara juga harus dibuat secara singkat. Bisa jadi nomor telepon responden dapat mengakhiri wawancara di waktu kapan saja.
Pembahasan selanjutnya yaitu bab 8 dengan materi metode pengumpulan data dan observasi. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu definisi dan kegunaan observasi. Observasi menyangkut pengamatan yang direncanakan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam berbagai penelitian bisnis. Terdapat 4 dimensi kunci yang mengkarakterisasi tipe observasi. Yang pertama, observasi terkendali. Sifat observasi ini dikatakan terkendali ketika situasi atau pengaturan dimanipulasi oleh peneliti seperti konsumen, karyawan, atau investor. Selanjutnya adalah observasi tak terkendali. Observasi tak terkendali adalah teknik pengamatan yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Peristiwa berjalan dengan sendirinya dan peneliti mengamati peristiwa ini tanpa mengganggu pengaturan kehidupan nyata yang sedang diteliti. Dimensi observasi yang ketiga adalah partisipan. Pengamatan partisipan ini adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi teori dasar. Kemudian dimensi observasi yang keempat adalah non-partisipan. Nah, dalam kasus observasi non-partisipan ini, peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan subjek yang diteliti, tetapi mengamatinya dari luar visual objek. Selanjutnya tentang observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur merupakan kumpulan kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan untuk dipelajari. Pengamatan terstruktur umumnya bersifat kuantitatif. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan fitur yang diminati, seperti durasi dan frekuensi acara, serta aktivitas tertentu yang mendahului dan mengikutinya. Jadi hal itu yang akan dicatat dalam observasi terstruktur tersebut. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, yaitu mengamati peristiwa yang sedang berlangsung seperti dalam penelitian eksplorasi dan kualitatif. Dalam kasus seperti ini, pengamatan akan merekam hampir semua yang diamatinya. Kemudian kita masuk kepada observasi tersembunyi dan observasi tidak tersembunyi. Observasi tersembunyi merupakan pengamatan tersembunyi yang berkaitan dengan apakah anggota kelompok yang sedang dilakukan penelitian diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Dan keuntungan utama dari observasi tersembunyi tersebut adalah bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Dan yang kedua, observasi tidak tersembunyi. Nah, pengamatan yang tak tersembunyi lebih menonjol sehingga memungkinkan mengganggu keaslian dari perilaku yang diteliti untuk menghindari kreativitas atau menggunakan peneliti yang menyamar sebagai pembeli untuk mengumpulkan data pada keterampilan pendekatan tenaga penjual yang dilakukan. Selanjutnya kita masuk kepada pengenalan observasi partisipan, yang mana karakteristik utama dari observasi partisipan adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang sedang dilakukan penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari tentang aktivitas kelompok yang diteliti dalam suasana alami dari sudut pandang orang melalui mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kita lanjutkan kepada aspek partisipatoris dan observasi partisipan. Dalam hal ini, pengamatan partisipan menggabungkan proses partisipasi dan observasi. Meskipun demikian, pengamat partisipan harus dibedakan dari pengamatan murni dan partisipasi murni. Nah, ciri khas dari observasi partisipan adalah peneliti berpartisipasi dalam kelompok sosial. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, peneliti mungkin melakukan pada tingkat yang berbeda. Derajat partisipasi paling atas terjadi dengan partisipasi penuh. Dalam hal ini, peneliti tinggal atau bekerja dengan subjek yang diteliti dan cenderung mengambil peran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, aspek observasi dari observasi partisipan, yang mana saat berpartisipasi,
peneliti harus mengamati, mencatat, dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan hal yang sejenisnya. Maka melalui observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial, maka tidak terjadi kesulitan dalam melakukan peneliti tersebut. Jadi, dalam sebuah penelitian, apa yang harus diamati? Nah, jadi peneliti harus mencoba untuk menjaga fokus pada tahap tertentu selama berbagai tahap proses pengamatan penelitian. Secara umum, faktor terpenting dalam menentukan apa yang akan diamati adalah tujuan dari penelitian tersebut. Dalam sebuah observasi, tentu ada keuntungan dan juga ada kerugian. Nah, dalam observasi tersebut, salah satu keuntungan utama dari itu adalah keterus-terangan dari subjek yang diteliti. Sedangkan dalam bentuk wawancara dan kuesioner hanya mendatangkan verbal tanggapan tentang tindakan dan perilaku dari subjek, yang mana memungkinkan perilaku dapat disimpulkan dari hasil tanggapan tersebut. Sedangkan observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan, yang mana orang bisa diamati dari lingkungan kerja alami mereka atau di laboratorium, dan aktivitas dan perilaku mereka lainnya, baik itu item yang menarik dapat dicatat, dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.